Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Dandis Kitchen. Kali ini kita akan bikin donat seharga 1000-an. Kok bisa sih di penjual-penjual itu bisa jual 1000-an? Kok cukup sih dengan modalnya? Nah, ini saya kasih tips supaya bisa dijual 1000-an. Bisa juga untuk peluang-peluang teman-teman semua di rumah yang mau mulai usaha atau yang kepengen tahu kok bisa donat 1000-an itu bisa untung. Nah, ini teman-teman nanti boleh coba di rumah. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah tepung terigu 1 kilo. Ini saya pakai tepung askiran atau tepung yang dijual kiloan di penjual-penjual warung-warung terdekat di rumah. Margarin 120 gram, gula pasir 200 gram, ragi instan 8 gram, bread improver 3 gram, garam sejumput. Oh ya, untuk bread improvernya ini boleh di skip ya teman-teman, ini hanya untuk pelembut. Kemarin saya coba nggak pakai bread improver pun hasilnya tetap lembut. Kemudian ada seres atau misis sekitar 250 gram, air 600 gram. Teman-teman boleh pakai air dingin atau air biasa. Kali ini saya menggunakan air biasa. Yang pertama-tama kita uleni tepung, terus gula, ragi, bread improver itu gila sama air. Kita uleni dulu teman-teman. Kalau nggak ada mixer boleh pakai tangan manual biasa, terserah. Tapi kalau ada mixer lebih baik pakai mixer biar nggak capek ya teman-teman. Tapi walaupun pakai tangan hasilnya juga memuaskan kok. Kalau ingin cepat-cepat atau lagi kejar waktu mau ada kegiatan yang lain, teman-teman boleh pakai mixer. Mixer tangan pun tidak apa-apa. Gula, ragi sama bread improvernya. Ini tangannya sudah dicuci terlebih dahulu ya. Yang terakhir dimasukin itu hanya mentega sama garam, kemudian air. Setelah itu kita mixer kurang lebih sekitar 10 menit atau sampai adonan benar-benar kalis. Setelah adonan agak kalis, kita masukkan menteganya. Mentega sama garamnya kita masukkan. Kemudian kita mix lagi hingga benar-benar kalis. Setelah adonan kalis, kita angkat dari mixer. Ciri-ciri adonan kalis itu di pinggir-pinggiran bahannya ini udah nggak ada yang nempel, itu berarti tandanya udah kalis. Kemudian matikan mixer dan kita angkat.
Kemudian kita bulatkan adonan seperti ini. Kalau adonan halus itu permukaan sini benar-benar halus seperti ini ya teman-teman. Bulatkan, kemudian kita rest selama 10 menit atau kita istirahatkan selama 10 menit. Setelah kita istirahatkan selama 10 menit, lalu adonan tersebut kita timbang sebanyak 35 gram seperti ini. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Cara membentuk donatnya kan bulat seperti ini. Kita tekan tengahnya, kemudian kita tarik. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ginikan. Nah seperti ini. Gak usah takut donat ini bentuknya jelek ya teman-teman. Nanti dia menyesuaikan sehingga bentuknya bagus-bagus. Nah seperti ini. Kita taruh di tempat yang sudah ditaburi tepung. Saya ulangi sekali lagi. Lalu seperti ini, tekan tengah ini, kemudian putar. Nah, jangan takut donat bentuknya jelek. Yang penting kita pas tengah, nanti insya Allah donatnya bentuknya bagus seperti ini. Nah, sekali lagi ya, tekan tengahnya, pas tengah gini, kemudian kita bentuk. Nah, putar-putar, jangan takut bentuknya jelek. Yang penting pas tengah lubangnya ya teman-teman. Saya ada cetakan, cuma menurut saya kalau pakai cetakan itu agak lama. Soalnya harus rolling dulu sama rata, kemudian baru dicetak, rolling dulu sama rata, kemudian cetak. Seperti ini aja, nanti hasilnya lumayan bagus teman-teman. Setelah donat dibentuk semua adonan telah habis, kita diamkan lagi selama 25 menit atau 35 menit tergantung cuaca ya teman-teman. Kalau cuacanya dingin itu bisa sampai 60 menit. Tapi kalau cuacanya hangat seperti sekarang ini, paling-paling 25 menit dia sudah mengembang. Kita tutup dengan kain seperti ini. Kemudian diamkan selama 10 menit 25 menit. Setelah 25 menit donat akan mengembang seperti ini. Kemudian waktunya kita menggoreng. Setelah mengembang kita goreng dengan api kecil. Pastikan minyak yang digunakan sudah benar-benar panas ya teman-teman. Kita masukin satu persatu dan pelan-pelan. Tips menggoreng donat itu jangan dibolak-balik. Kita hanya perlu menggunakan teknik satu kali balik. Jika teman-teman membolak-baliknya, nanti donatnya akan berminyak. Tapi kalau kita menggoreng donatnya nggak dibolak-balik, nanti donatnya bisa kering tanpa minyak ya teman-teman. Ini videonya sengaja nggak saya cepetin supaya teman-teman tahu proses penggorengannya itu butuh waktu berapa menit. Soalnya sebelum-sebelumnya saya tidak pernah mengasih timer pada waktu penggorengan donatnya teman-teman.
Setelah agak kecoklatan, kita balik seperti ini. Walaupun donat ini enggak menggunakan telur, tidak menggunakan susu, nanti donat ini akan memiliki white ring ya teman-teman. Maaf karena lightingnya di atas kompor ini kurang, jadi agak gelap ya teman-teman. Teman-teman, caranya biar tahu ini udah matang atau belum, kita cukup giniin aja satu. Nah, seperti ini. Kalau dia belum kecoklatan sama seperti atasnya, berarti dia belum matang. Harus menggunakan api kecil. Dari awal menyalakan api itu, apinya harus kecil ya teman-teman, harus stabil. Nanti kalau nggak stabil, dia jadinya jelek, agak bentong-bentong, agak totol-totol gitu warnanya teman-teman, enggak sempurna kuning merata gitu, enggak. Setelah itu seperti ini. Nah, ada white ringnya, kita angkat. Tuh. Kita angkat satu persatu. Setelah kita menggoreng, waktunya kita untuk mengasih misis pada donat-donat ini. Teman-teman bisa lihat donat-donat ini memiliki white ring. Nah, white ring ini yang menambah cantik pada donat ini teman-teman. Kalau untuk dijual 1000-an, ini cukup ditaburi gula halus. Tapi kalau 1500-an itu saya kasih buttercream sama saya kasih misis. Seandainya pun teman-teman mau menjual 1000-an dengan misis, itu tetap ada untungnya juga. Nanti saya jelaskan untungnya. Sekarang kita kasih misis terlebih dahulu. Caranya, diores dengan buttercream.
kasih misis, bisa dilihat hasilnya sangat cantik, bagus. Ini bisa dijual 1000. Kenapa saya bisa mengatakan 1000? Tadi saya menggunakan 8 gram ragi instan. Saya pakai mau Uripan 500 per 500 gram itu harganya sekitar 35.000. Kalau saya pakai 8 gram itu sekitar 1000 atau 1500 lah. Kemudian saya pakai bread improver. Bread improver itu harganya sekitar 40.000 juga. Saya pakai 3 gram. Saya bikin aja 3 gram itu 1000, baru 2500. Kemudian tepungnya, saya pakai tepung yang ada di toko warung-warung biasa itu kiloan, harganya 6.000. Kemudian saya pakai menteganya saya pakai merek Palmbem, itu harganya 18.000. Tadi saya pakai 100 gram, jadi sekitar saya pakai 120 gram, itu harganya sekitar 1000 sampai 1500. Jadi kemudian ditambah misisnya itu 250 gram, masih lebih, harganya 5.500, sudah sekitar 12.000. Kemudian saya pakai gula pasir 200 gram, itu sekitar 4.000-an. Pokoknya total bahan semuanya itu nggak sampai 20.000 teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri nanti. Maafin kalau seandainya saya hitungnya tadi salah, karena sebelumnya belum saya hitung. Terus ini hasil donatnya teman-teman, sangat lembut sekali. Ini saya belah, nah tuh, bener-bener sangat lembut sekali. Nah teman-teman bisa lihat kan. Nah, sangat lembut sekali. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Maafin tadi kalau saya ngitungnya agak salah sedikit ya teman-teman. Pokoknya sekitar habisnya 20.000-an untuk bikin 50 piece donat ini. Teman-teman bisa menjualnya 1000 bahkan 1500. Kalau dijual 1000 dengan pakai misis, ini untungnya agak sedikit teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan gula halus saja. Kali ini nanti saya jual sekitar 1500-an, jadi saya masih untung banyak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.